Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ada yang berbeda di Foodwalk Mega Bekasi Hypermart. Area food court terbesar di daerah Bekasi itu dipenuhi 180 lebih anak-anak. Mereka datang ke Foodwalk untuk merayakan peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia atau Perwanti PSMT Pusat. Anak-anak yang datang berasal dari Panti Asuhan Bersinar, Panti Asuhan Fajar Baru, dan anak yatim dari lingkungan sekitar Mega Bekasi Hypermall. Dalam acara ini, digelar pemeriksaan mata dan telinga untuk anak-anak secara gratis. Pemeriksaan mata dilakukan dengan tes ketajaman penglihatan untuk mengetahui kemampuan mata melihat objek dengan jelas dalam jarak tertentu. Tes ini bisa digunakan sebagai cara mengetahui kelainan refraksi mata seperti mata minus, atau rabun jauh, rabun dekat, dan mata silinder. Pemeriksaan mata rutin sejak dini tidak hanya akan membantu mengoreksi masalah penglihatan, tetapi juga meningkatkan performa akademis mereka. Anak-anak yang memiliki penglihatan yang baik cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, meningkatkan potensi untuk mencapai prestasi akademis yang optimal. Untuk pemeriksaan telinga atau pendengaran, pihak panitia berkolaborasi dengan Sound Life, yakni salah satu industri kesehatan yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas hidup melalui pendengaran yang sehat. Kesehatan telinga merupakan bagian yang krusial dalam perkembangan anak-anak. Gangguan pendengaran dapat mempengaruhi kemampuan belajar mereka di sekolah, interaksi sekolah, dan perkembangan bahasa. Pemeriksaan telinga rutin bukan hanya membantu mendiagnosis dan mengatasi masalah pendengaran, tetapi juga memungkinkan anak-anak untuk berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupan mereka. Selain menjalani pemeriksaan mata dan telinga, anak-anak yang memiliki bakat bernyanyi, bermain musik, dan menari tampil di hadapan tamu undangan dan pengunjung mal. Salah satu yang menarik perhatian adalah pertunjukan angklung yang dipersembahkan oleh Panti Asuhan Fajar Baru. Ketua Umum Perwanti PSMT Pusat Idayani Usman menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan, tetapi juga panggilan untuk bertindak nyata demi masa depan anak-anak. Idayani menekankan pentingnya peran orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memastikan anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup. Lebih lanjut, Idayani juga mengingatkan bahwa pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama dari generasi tua kepada generasi muda. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai kakak-kakak, kita harus memperhatikan mereka. Karena mereka inilah tumbuh tunas-tunas yang akan menjadi pemimpin negara. Kenapa kami dengan telinga atau pemeriksaan mata? Karena banyak anak-anak, apalagi anak-anak panti, mereka itu tidak terpelihara dengan baik. Kadang kita tahu bahwa mereka itu matanya rusak, minus, dan telinganya ternyata banyak kotoran. Nah, oleh karena itu, kalau mereka itu dengan telinga dan matanya tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat dengan baik, bagaimana mereka untuk menerima atau membaca atau mendengar dari guru-gurunya waktu menerangkan pelajaran. Oleh karena itu, dengan kita memperhatikan anak-anak, kita ingat bahwa kita sebagai orang tua pendidik, kita terus harus memelihara, mendidik, memberikan pendidikan anak-anak untuk menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas ini adalah tanggung jawab generasi muda, dan kita sebagai orang tua sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk orang tua lebih memperhatikan anak-anak dan lingkungan masyarakat. Kiranya dengan ini kita dapat menunjang program pemerintah. Wakil Ketua Perwanti PSMT Pusat Bidang Organisasi Helga Cham memberikan apresiasi kepada semangat anak-anak dalam mengikuti acara ini. Menurutnya, senyum anak-anak menjadi kebahagiaan dan motivasi untuk setiap orang tua agar tidak lelah dalam memberikan yang terbaik untuk anak. Helga sebagai pemilik Foodwalk merasa senang. Area Foodwalk dijadikan lokasi untuk acara yang sangat bermanfaat ini. Yang menjelaskan Foodwalk bukan hanya sebatas tempat makanan dan nongkrong, namun bisa menjadi venue acara dengan fasilitas yang memadai. Bahkan beberapa kali Foodwalk mengadakan perayaan hari besar maupun kegiatan sosial lainnya. Mereka sangat senang dan karena mereka ini kan selalu ada dalam panti ya, di dalam rumah. Jadi kita bayarin ongkos untuk kita sewain bus untuk mereka keluar jalan-jalan ke mall gitu, karena banyak daripada mereka ini nggak pernah ke mall. Jadi ini pertama kali buat mereka datang untuk tahu mall itu apa, bisa belanja, bisa makan, bisa main gitu. Kenapa? Karena Foodwalk ini tempat di mana saya undang banyak UMKM. Saya
mereka bagaimana bisa berjualan tapi di dalam mall supaya harga jual makanan mereka itu bisa ditingkatkan. Kalau ini kebanyakan mereka dari jalanan, dari gerobak-gerobak. Nah, saya training mereka untuk ke food walk dan ajarin mereka untuk presentasi makanan, jadi supaya mereka bisa jual di harga 25.000, 30.000 gitu. Ya, kita sering adakan kegiatan sosial, jadi setiap ada hari besar kita akan undang, kayak Imlek kita undang dari wihara, kalau Lebaran kita undang-undang anak-anak panti pesantren, kalau Natalan kita undang dari gereja-gereja, jadi segala inilah semuanya kita undang di sini. Hal senada juga disampaikan Luciana Eng, Bendahara Umum Perwanti PSMT Pusat. Ia mengungkapkan kehadiran anak-anak dalam jumlah besar menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Anak-anak kebetulan mereka pada kumpul semua, pada senang. Nah, itu yang kita bahagia dari Perwanti PSMTI Pusat mengadakan bakti sosial ini bersama anak-anak. Kita juga ikut berbahagia bersama ketua Perwanti kita yang begitu hebat, Ibu Indayani Usman. Sementara itu, Sufida sebagai Dewan Pembina Perwanti PSMT Pusat mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib anak-anak yang terlantar di jalanan. Dalam komentarnya, beliau menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan dan kebutuhan dasar mereka. Ia menegaskan pentingnya peran semua pihak terutama masyarakat luas dalam memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang belum terjamah oleh pendidikan atau kehadiran orang tua. Jadi kita terima kasih banyak kepada media-media yang telah memberikan kesempatan buat Perwanti supaya Perwanti bisa maju terus. Dan seperti Ibu Ida sebagai ketua kita bicara, saya juga sangat terharu anak-anak yang di jalanan yang tidak sekolah tapi minta-minta duit di tempat parkir. Ya, jadi mereka itu tahu itu menghalang sekali lalu lintas ya. Dan apalagi ada yang mengecekkan sebadan dengan cek itu yang sangat mengganggu kesehatan. Jadi kita juga mengharap semua masyarakat dapat memperhatikan anak-anak yang belum dibina atau yang belum ada orang tua ya sebagai orang tua atau pengasuh ya sekaliannya. Kita mengharap ya dalam periode ini di bawah pimpinan Ibu Ida sebagai ketua kita lebih maju dan jaya ya. Beberapa anak mengungkap rasa senangnya diundang di kegiatan ini. Mereka berterima kasih kepada Perwanti PSMT Pusat yang memberikan perhatian. Gimana mengikuti acara ini? Senang nggak? Senang banget. Tadi diajak apa aja sih? Kami kayak ngisi acara, nyanyi, terus makan, bagi mata, telinga. Seru. Mau lagi nggak kalau acara seperti ini diajak? Oh ya, terus apa yang ingin Ade sampaikan kepada Perwanti PSMTI yang menggelar acara ini? Ingin saya sampaikan terima kasih karena kami semua bahagia gitu, karena sangat baik bisa peduli sama kami gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Doa apa yang ingin sampaikan kepada Perwanti PSMTI? Semoga Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menambahkan rezekinya. Selain pemeriksaan mata dan telinga, pada acara ini anak-anak diajak untuk berbelanja pakaian dan mainan menggunakan voucher senilai Rp50.000 yang disediakan oleh panitia dengan harga terjangkau. Tim Elgian Media laporkan.